Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul 'azim. Masyarul muslimin, mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan. Suatu nikmat yang kadang manusia banyak melupakannya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Dengan nikmat sehat dan sempat ini, tentunya dengan didasari dengan iman dan takwa, kita bisa menambah amal kebajikan kita, amal soleh kita ketika kita hidup di dunia ini. Karena dunia adalah majru'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Kita ini hidup semakin hari, semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya bulan, tahun, usia kita semakin bertambah, tetapi jatah umur kita semakin berkurang. Tentunya semakin jatah umur kita berkurang, berarti kita semakin dekat dengan akhirat. Karena hidup ini pada dasarnya menuju akhirat, dan pintu antara akhirat dengan dunia yaitu alam barzakh, yaitu alam kubur. Ketika manusia sudah diusung ke alam kubur, alam barzakh, tidak ada yang dibawa. Harta yang kita cintai tiap hari kita kumpulkan, tidak ada yang kita bawa, hanya 3 helai kain kapan yang kita bawa. Rumah yang kita bangun, kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Istri yang kita cintai setelah sampai kubur, pulang lagi meninggalkan kita. Tetapi ada suatu teman sejati untuk kita sampai alam barzakh dan alam akhirat, yaitu amal soleh dan
dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap pekan, setiap Jumat, khotib selalu mengingatkan untuk dirinya sendiri maupun jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, berbekalah dengan bekal yang terbaik yang menjadi teman sejati ketika kita di alam kubur sampai menghadap Allah, sampai tidak ada waktu yang terbatas, yaitu alam akhirat, yaitu dengan bekal takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang lalu, khotib sudah mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada kita, dan pada Jumat ini diingatkan lagi. Maka antara Jumat yang lalu sampai dengan Jumat ini kita evaluasi, apakah ketakwaan kita meningkat atau malah sebaliknya mundur. Ketika ketakwaan kita meningkat, maka kita bersyukur dan istiqomah, dan kita tingkatkan lagi untuk Jumat yang akan datang, untuk dievaluasi pada Jumat yang akan datang. Karena Jumat yang akan datang, khotib pun akan mengingatkan tentang ketakwaan. Tetapi kalau ketakwaan kita Jumat yang lalu kok malah merosot, sholat kita kadang semrawut, waktunya tidak teratur, bahkan kita sedang nyuwun sewu meninggalkan sholat, maka kita harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin hari semakin berganti tahun, tentunya umur kita semakin berkurang dan kesempatan kita untuk mendekati akhirat semakin dekat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada orang yang beriman dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru adalah orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah. Karena orang yang yakin kepada Allah, yang diterima amalnya oleh Allah. Amal diterima oleh Allah karena dasarnya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaknya kamu melihat apa yang telah kamu perbuat selama ini dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Akhirat adalah hari di mana manusia akan diadili oleh Allah di padang mahsyar, seperti halnya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, di sana melakukan wukuf di Arafah. Seperti itulah manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sama, seperti halnya orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Mereka melakukan introspeksi diri, mereka berdiam diri di sana di Arafah, mereka meneteskan air mata, menangis tentang dirinya sendiri bahwa suatu saat akan dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang sangat panas yang bernama padang mahsyar. Di sana manusia dikumpulkan menjadi satu, tidak melihat pangkat, rakyat atau pejabat, tidak melihat raja atau rakyat, tidak melihat orang kaya atau orang miskin, laki-laki, perempuan, semuanya dikumpulkan tanpa menggunakan busana sehelai pun, sehingga keringat bercucuran. Ada yang tenggelam dari keringatnya, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke lutut, tergantung amal perbuatan manusia itu sendiri ketika hidup di dunia. Oleh karena itu kita sekarang berada di tanggal 18 Dzulhijjah, yang insya Allah kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu 1445 Hijriah. Insya Allah 12 hari lagi.
Di bulan Dzulhijjah ini pun kita telah diberikan oleh Allah suatu tarbiyah yang begitu besar, yang harus kita ambil suatu pelajaran, yaitu ibadah haji dan juga ibadah kurban, yang semuanya itu mendidik kita manusia, terutama orang yang beriman, agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dikumpulkan di tanah suci dari berbagai belahan dunia. Mereka bertawaf, mengelilingi Ka'bah, melakukan syai, lempar jumrah dengan menggunakan pakaian ihram, dan juga wukuf di Arafah. Mereka itu dikumpulkan bersama-sama dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji diberikan kesempatan untuk menyembelih hewan kurban. Itu pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh suri tauladan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada suri tauladan yang terbaik bagi Nabi Ibrahim untuk kamu sekalian dan juga keluarga Nabi Ibrahim, yang semuanya itu dalam syariat Islam terdapat dalam ibadah haji maupun ibadah kurban, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan ketika kita sholat dalam tahiyat, kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, dan juga Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inilah jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun baru Islam yang kita kenal dengan tahun baru Hijriah bermula ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Awalnya ada seorang gubernur membuat surat, tetapi surat itu hanya diberikan tahun saja. Maka ketika itu setiap membuat surat hanya bulan saja, maksud saya, tidak ada tahunnya, sehingga menjadi kerancuan kapan surat ini ditulis. Maka ketika itu para sahabat-sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat yang lain mengusulkan agar ditentukan tahun Islam. Maka ada yang menentukan waktu itu, yaitu ketika Al-Quran pertama diturunkan. Ada juga yang menentukan bagaimana kalau tahun baru Islam itu ditentukan ketika Nabi kita dilahirkan. Saat itu maka itu awal dari tahun Islam. Namun sahabat Ali mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam ditentukan ketika Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka hijrah dari Mekah ke Madinah itulah kemudian disepakati sebagai tahun baru Islam, yang alhamdulillah Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah sampai saat ini sudah 1444 tahun yang lalu. Walaupun Nabi bersama sahabatnya sudah wafat, tetapi Nabi dan sahabatnya selalu, namanya selalu abadi di hati kita. Bahkan kita harus selalu membacakan sholawat sebagai bentuk terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat. Maka ketika itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, karena demi dakwah Islam yang saat itu kaum muslimin ketika di Mekah banyak dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan sahabat-sahabatnya banyak yang dibunuh. Maka ketika itu Nabi bersama sahabatnya, beliau
berhijrah. Tetapi seorang pemimpin yang sangat bijaksana, yang sangat mulia, beliaulah yang pertama menganjurkan, memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat diperintahkan terlebih dahulu demi keamanannya. Setelah sahabat-sahabat sudah pergi dari Mekah ke Madinah, barulah Nabi Muhammad SAW pergi dari hijrah dari Mekah ke Madinah, yang saat itu Nabi sudah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Namun atas petunjuk Allah, Nabi pada saat itu digantikan oleh Sayyidina Ali. Di dalam rumah Nabi, Sayyidina Ali menggantikan Nabi. Melihat saat itu orang-orang kafir sudah mengepung rumah Nabi, dikirain Nabi yang sedang tidur saat itu, padahal Nabi sudah keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Mekah, dan ternyata yang di situ adalah Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi pun pergi ke Mekah, ke Madinah dengan perjalanan yang sangat jauh, dan akhirnya Islam bisa berkembang sampai saat sekarang ini. Dan ketika 10 tahun, ketika sudah beberapa tahun, Nabi kita kalau tidak salah tahun 8 Hijriah, Nabi melakukan suatu pembukaan kota Mekah yang dinamakan Fathul Mekah. Nabi membawa 10.000 pasukan pada saat itu. Maka ketika itu Nabi berkata, sekarang kota Mekah sudah aman, maka tidak ada yang namanya hijrah. Yang ada hijrah secara maknawi. Hijrah secara fisik dari kota Mekah menuju Madinah sudah tidak ada. Yang ada adalah hijrah secara maknawi. Artinya apa? Hijrah secara maknawi adalah hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang hijrahnya yaitu hijrah secara maknawi. Yang dulu kita misalnya banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, kita kembali kepada hijrah menuju ridha Allah, menuju kepada ketaatan kepada Allah. Karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah dan tidak ada bekal yang kita bawa kecuali bekal taat kepada Allah, yaitu takwa kepada Allah. Yang dulu mungkin sholatnya sering banyak ditinggalkan, maka hijrahlah, tertiblah sholat 5 waktu. Diusahakan kalau bisa sholat berjamaah di masjid, karena Nabi selalu sholat di masjid kecuali ketika Nabi mau meninggal dunia. Yang dulu suka, artinya malas untuk berinfak, berinfaklah, bersedekahlah, karena amal tidak akan kita bawa kecuali amal sedekah kita. Masjid As-Salam sedang membangun, tentunya membutuhkan dana, kita pun harus membantu mendonasi infak kita yang akan kita bawa untuk selama-lamanya. Maka dari itu, marilah di tahun baru Islam 1445 Hijriah ini kita berhijrah dari sesuatu yang jelek menuju sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita mendapat petunjuk dari Allah, dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'am wa Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man taba'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tad'u lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la usran illa yasarta wa la zallan illa 'alimta wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan jalaka fi ridha min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wa la fa illa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuru 'ala dzikrikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.